Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk ke materi selanjutnya ya, setelah kita melaksanakan PTS 2 kemarin. Mudah-mudahan hasil kalian memuaskan. Nah, bagi yang belum masih punya kesempatan, kita masih ada beberapa materi untuk menutupi kekurangan nilai-nilai yang belum. Baik, untuk kali ini kita akan masuk ke bab 11, yaitu tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Pada bab 11 ini kita akan bagi dua. Ini materi yang pertama dan materi yang kedua akan dilanjutkan. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, materi pokok ketiga. Nah, kompetensi dasar dari materi ini yaitu memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, periode Madinah, dan menyajikan strategi perjuangan dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ada beberapa, yaitu menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah dengan baik dan benar, mendemonstrasikan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad, menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad, menunjukkan strategi perjuangan dilakukan Nabi Muhammad, dan menjelaskan strategi perjuangan dilakukan Nabi Muhammad. Baik, lanjut. Misi Nabi Muhammad SAW yang pertama, misi Nabi Muhammad yang utama adalah untuk mengajarkan keesaan Allah. Itu seperti dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Dengan ajaran ini, Nabi Muhammad telah mampu mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian ada misi yang kedua, yaitu misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak, membangun manusia mulia dan bermartabat. Seperti dalam hadis dikatakan, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak, yaitu hidup bersih. Beberapa akhlak inti pada Rasulullah SAW yang tak ada seorang pun mampu mencapai dan melebihinya, yaitu orang yang sangat sabar, rahmat, bijaksana, dermawan, dan tawadu. Nah, itulah dua misi Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Kemudian misi Nabi Muhammad yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah sebagai rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Risalah yang membawanya bersifat universal, ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, semua ras, bangsa, keturunan sampai akhir. Oke, materi ke-1 bab 11 kali ini itu tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian berita gembira dari Yasrib. Apa sih sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Yang pertama, kenapa dia hijrah ke Madinah? Satu, siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Nah, selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Mekah. Beliau dan para pengikutnya sering mengalami cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan juga dirampas, mereka diusir dan harta benda mereka disita. Kemudian yang kedua, wafatnya istri dan paman Nabi. Nah, setelah Khadijah, istri Rasulullah, meninggal dunia, umat Islam semakin bertambah kesedihannya. Tak lama berselang, paman Rasulullah Abu Thalib juga wafat. Wafatnya Abu Thalib ini menyebabkan Nabi Muhammad kehilangan pelindung yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman. Kepergian dari Abu Thalib memberikan peluang kepada kaum kafir Quraisy untuk melakukan tindakan yang menjadi-jadi kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kaum Quraisy semakin gila melancarkan intimidasi kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang yang ini penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqabah kedua. Nah, kemudian di tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Kharaj, yang pada awalnya memang mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Akan tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar berhijrah ke Madinah.
Mereka berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Peristiwa ini dinamakan oleh Baiat Aqobah kedua. Kemudian yang keempat, ada pemboikotan dari kaum Quraisy. Apa isi pemboikotan tersebut? 1. Melarang keras untuk bergaul dengan kaum muslimin. Kedua, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam berbagai keadaan bagaimanapun. Ketiga, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad. Dan yang keempat, tidak ada seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang-orang muslim. Nah itu adalah tujuan Nabi Muhammad kenapa hijrah ke Madinah. Nah, selain itu hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah ini adanya peristiwa. Mari kita simak video. Ahmad, sudah sore. Ayo siap-siap sholat maghrib ke masjid. Iya, Ayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah, kenapa sholat kita ada 5 waktu? Sini, ayah ceritakan kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 2 peristiwa dalam perjalanan ini. Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Jadi dahulu, pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian, saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena meninggalnya Sayyidati Khadijah, sang istri tercinta. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya. Tiba-tiba, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga didatangkanlah Buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda, yang kakinya sangat jauh juga melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama Jibril. Sehingga terbanglah Buraq dengan kecepatan kilat, melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Nabi mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Seusai sholat, Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit yang pertama. Maka naiklah mereka sehingga dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan
Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati langit yang ketujuh, Nabi Muhammad diantarkan ke Sidratul Muntaha dan beliau diperlihatkan juga kekuasaan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa indah sekali. Kemudian Nabi dipanggil untuk bertemu Allah. Dalam pertemuan itu, Nabi melihat Allah seperti cahaya yang terang sekali. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk mewajibkan sholat 50 waktu setiap hari. Kemudian Nabi memohon kepada Allah agar diberi keringanan karena itu terlalu berat bagi umat Muhammad. Setelah permohonan yang panjang, akhirnya Allah mewajibkan sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada akhirnya, Nabi diantar pulang, turun ke bumi, dan kembali ke rumahnya dalam sekejap. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Jadi, sholat 5 waktu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umatnya yang wajib dikerjakan agar kita selalu disayang dan dijaga oleh Allah, bahkan masuk surganya Allah yang sangat indah. Masya Allah, luar biasa bukan? Ahmad mau masuk surga? Wah, iya ayah, Ahmad ingin masuk surga. Kalau Ahmad ingin masuk surga, jadilah anak yang soleh dan jangan pernah tinggalkan sholat ya. Kedatangan Rasulullah di Madinah itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Oke, untuk cerita selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan di materi yang kedua, masih ada di bab 11. Oke, selanjutnya tugasnya adalah yang pertama, bacalah dan cermati tentang kondisi Madinah sebelum Islam datang. Nah, materi tersebut bisa kamu lihat di Google atau buku atau di YouTube, kamu baca dulu. Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad ke Madinah itu kondisi Madinah seperti apa? Nah, kamu silakan baca. Setelah itu buatlah kesimpulan atau ulasan cerita yang kamu baca tersebut. Kemudian kamu tulis di buku tulis kamu. Jadi setelah kamu baca, kemudian kamu simpulkan di bukunya intinya apa. Kemudian setelah itu, seperti biasa, tugas dikumpulkan melalui Telegram atau WhatsApp. Ingat, jangan pernah menumpuk tugas, sehingga jika tugas ditumpuk, maka itu akan menjadi beban kalian semua. Ya. Kalau ada tugas dikerjakan hari ini selesai, besok ada lagi, maka itu tidak menjadi beban, dan kamu akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, ucapan terima kasih. Tetap semangat dan semoga Allah selalu mempermudah kita dalam belajar. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.